Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang aplikasi hukum Newton kedua, terutama ya, aplikasi hukum Newton kedua pada gerak rotasi ya. Mengingatkan kembali bahwasanya pada pelajaran yang lalu telah kita bahas bahwasanya untuk menggerakkan sebuah benda yang bergerak lurus itu harus ada penyebabnya. Apa itu penyebabnya? Itu yaitu gaya ya. Untuk gerak lurus penyebabnya itu adalah gaya. Nah, ini penyebabnya adalah gaya. Sedangkan gaya sendiri menurut hukum Newton yang kedua, itu sama dengan apa? M dikalikan A. Nah, sekarang kalau pada gerak rotasi sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu, itu apa yang menyebabkan benda bergerak rotasi? Ya, bergerak rotasi. Masih ingat? Ya, itu apa namanya? Momen gaya atau torsi. Ya, momen gaya atau torsi. Torsi sendiri, nah kemarin sudah ya, yaitu gaya dikali lengan atau R. Ya. Atau juga bisa ditulis torsi sama dengan I momen inersia dikalikan dengan alfa. Oke, ya. Yuk kita terapkan sekarang kita terapkan pada gerak pada katrol. Ya, dulu gerak pada katrol. Saya angkat lagi. Ada dua buah benda ya di sini, yaitu katrol. Ya, katrolnya ini bermassa M. Kemudian ini bermassa M kecil. Nah, ini benda ini akan bergerak katrolnya apabila benda ini dilepas, benda M ini dilepas. Benda M di sini dia akan bergerak lurus. Ya, bergerak lurus. Sedangkan katrol ini dia akan bergerak rotasi. Nah, mubeng. Berarti di sini ada dua buah gerak, yaitu gerak rotasi dan gerak lurus atau gerak translasi. Di sini katrol dianggap sebagai silinder pejal. Sehingga momen inersinya sama dengan setengah mr kuadrat. Ya, setengah mr kuadrat. Dari mana ini? Bisa kalian hafalkan di pembelajaran atau di tabel yang sudah diberikan yang lalu. Gitu ya. Untuk benda-benda yang mempunyai momen inersia, terutama benda tegar. Yuk kita analisis. Ya, kita akan di sini. Kita tinjau benda yang pertama. Ya, yang pertama ini ya. Nah, benda ini bergerak ke bawah. Ada dua buah gaya yang bekerja, yaitu V dan T. Ya, W dan T. Nah, benda yang bergerak sini dipengaruhi oleh gaya W dan T. Kalau gerak benda searah dengan gaya, maka gayanya positif. Gaya yang berlawanan dengan gerak benda negatif. Ya, di pelajaran di kelas 10 atau kelas 4. Ya. Ini gerak translasi pada benda. Ya, gerak translasi F sama dengan M kali A. Karena ini ada dua buah gaya, maka kita kasih sigma F. Ya. Di sini W, nah W sama dengan apa? M kali G. Karena W itu searah dengan gerak benda, maka dia positif. Min T, karena T ke atas, gerak bendanya ke bawah. Ini min T sama dengan M kali A. Ini yang pertama. Nah, ya. Terus kita tinjau, Kita tinjau gerak dari katrol. Gerak ini gerak rotasi. Gerak rotasi, maka yang menyebabkan gerak rotasi apa? Torsi. Nah, sama ini. Torsi sama dengan I kalikan alfa. Ya, torsi sama dengan I kalikan alfa. Sedangkan torsi sendiri itu gaya, ya. Gaya T ini, gaya T dikalikan jaraknya, lengannya. Karena ini pusat putarnya di sini. Nah, pusat putarnya kecil, maka kalau ditarik gaya maka dia akan berputar. Jadi ya,
Nah, maka di sini torsi ya sebenarnya karena ini gaya cuma hanya satu ya nggak usah pakai sigma misalnya ya. Torsi sama dengan T kali R I kalikan alfa. Nah, sedangkan alfa itu A kali R ya. Ini mengulang kali lagi. Ini kalau perbandingan besaran pada gerak lurus dan gerak rotasi. Ya. Ya, kalau sini ada jarak, maka gerak rotasi namanya sudut atau theta. Ya. Kalau di sini ada apa namanya? Kecepatan ya. Ya, kecepatan V, maka di sini apa? Omega. Kalau di sini ada A, di sini ada alfa. Nah, kalau di sini ada gaya tadi, ya, maka kalau gerak lurus apa? Gerak rotasi torsi. Kalau di sini ada massa, itu kelembaman, kemalasan benda untuk bergerak. Nah, itu massa. Kalau di sini ada kemalasan untuk bergerak rotasi namanya apa? Momen inersia. Nah, di sini kita hubungan antara A sama dengan alfa kalikan R. Nah, maka kalau yang ditanya alfa sama dengan A per R. Oke? Oke. Nah, A di sini masuk ke sini, nak. Iya, masuk ke sini. Nah, masuk ke sini akan menjadi T kali R kali sama dengan I A per R. Karena A-nya, alfanya masuk ke sini, ya. Nah, ini ada dua nih. Nah, berarti ada dua persamaan. 1, 2. T ini, ya, perhatikan. T di sini, T sini, sama T sini, itu besarnya sama. Cuma arahnya yang berbeda. T yang di sini ditinjau dari benda. Seakan-akan T di sini gendoli dari benda yang bergerak ke bawah. Sedangkan T di sini seakan-akan menarik, ya, menarik katrol di sini sehingga dia bisa berputar. Oke, T di sini sama ini sama. Nah, kemudian kita substitusi dari sini. Ini ada dua persamaan, ini sama sini. Ya, persamanya kalau di matematika bisa dieliminasi, bisa disubstitusi. Ini substitusi. Berarti T karena ini T-nya sama, ini masukkan ke sini, nak. Iya, masukkan ke sini. Nah, masukkan ke situ. Nah, kalau masukkan ke situ maka akan dapat seperti ini. Kemudian secara matematis, hitungan matematis, nah akan didapat A sama dengan M per M I per R kuadrat kali G. Mengingat momen inersia katrol, nah momen inersia katrol ini sama dengan I setengah MN kuadrat. Lah ini dimasukkan ke sini. Nah, masukkan ke ini. Ya, bisa ya matematika ya. Coba nanti ya. Nah, akan menghasilkan ini. Nah, akan menghasilkan A sama dengan ini. Ya. Setengah ini dari mengikuti ini. Nah, ini bisa juga ditulis kadang-kadang di beberapa buku, gitu ya. Tulis ini A sama dengan, nah, ini M, ini per, ini M, ini plus. Nah, ini ada bilangan atau konstanta M. Nah, dikalikan G. Nah, M-nya, K-nya apa? K itu bilangan yang mengikuti pada MR kuadrat. Contoh, kalau saya bandingkan sini, nah di sini. Nah, misalnya momen inersia sama dengan setengah ml kuadrat. Dah, K-nya tuh namanya ini. Ini K. Nah, ini K. Sini terpejal setengah ml kuadrat, ini namanya K. Gitu ya. Nah, itu dihafalkan. Kalau enggak, biasanya diketahui atau ditulis di rumusnya atau dilihat di tabel. Oke, kembali lagi ke sini. Ya. Nah, ini besarnya untuk bendanya 1. Kalau untuk benda 2, nah maka akan menghasilkan A M2 min M1. Kenapa M2 min M1? Karena M2 itu lebih besar daripada M1. Kalau kita analisis ini, nah maka sini geraknya ke bawah,
Nah, M1 arahnya ke atas. Nah, torsinya. Nah, ini. Oke? Oke. Ini M-nya, setengahnya bisa diganti dengan K. Boleh. Yuk, kita terapkan pada contoh soal. Ya, pada contoh soal. Nah, ini ada contoh soal yang satu. Nanti kita bahas satu aja ya, terlalu lama nanti. Iya. Sebuah ember bla 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 bla, masanya M-nya ya, masanya 20 kg. Ini massa untuk benda ya. Ini ember, massa benda atau ember. Kemudian katrolnya masanya M besar yaitu 10. Jari-jari katrol 25 cm, gravitasi bumi 10. Maka percepatan gerak turunnya benda M. Berarti apa percepatan tadi? A ya. Ya. Nah, langsung aja kita pakai rumus yang sudah ada tadi. Ya, A. Ya, saya tulis lagi ya. M. Ini M. Nah, kalau tulisnya ini K. M besar. Iya, ini kalikan Q. Nah, M-nya berapa? M-nya 20. Ya, tulis saja 20. 20 M kecil. Ini 20. Ini, maaf. Ini plus. K-nya berapa K-nya? Nah, untuk silinder pejal. Nah, kan kok tadi dilihat di daftarnya ya. Lihat daftarnya I sama dengan setengah M R ya kuadrat. Jangan lupa kuadratnya. Nah, berarti K-nya berapa? K-nya ini setengah. Ini setengah. M-nya berapa? 10. Iya. Untuk kurung G-nya berapa? 10. Maaf. Kita hapus ya. Iya, ini kehapus. Iya, ini 10. Nah, tulis coret dapat berapa nak? 5 ya, 5. 20 kali 10 ini 200. Iya, 200. Terus 20 tambah 5 25. Ya, 200 bagi 25 masih ingat? Kalau 100 bagi 25 4, kalau kali 2 ya adalah 8. Oke, 8 meter per sekon kuadrat. Nah, udah ketemu A-nya. Nah, sekarang kita mencari, ini sudah ya. Ya. Sekarang kita mencari percepatan sudut yang B. Nah, sama percepatan sudut apa? Alfa. Masih ingat tadi alfa yang di atas tadi? Ya, alfa sama dengan apa? A per R. Ya. A-nya berapa A-nya? A-nya ini 8. Nah, R-nya ingat. Ini R-nya 25 cm. Ini sama dengan maaf ya, 0,25 meter. Jadi ya, kalau mau jadikan pecahan berapa masih ingat matematis? Ini 1/4. Ya, 1/4 meter. Maka masukkan ini 1/4. Ya, sama dengan, ingat ya, pembagian kalau dibagi 1/4 itu sama dengan kali. Nah, bukan 8 dibagi lagi tapi 8 kali 1/4-nya dibalik. Kalau ini 1/4 maka menjadi berapa? 4/1. Ya, sama dengan 8 kali 4 berarti 32. Nah, satuannya apa? Jangan lupa radian ya per sekon kuadrat. Ya. Dia ketemu 32. Kita lanjutkan. Nah, tegangan tali. Nah, maka tegangan tali kita tinjau benda yang sini. Nah, kita gambar ya, yang C. Ya, C, tegangan tali kita tinjau. Anggap aja ini bendanya. Nah, ini talinya
seakan-akan menggendoli dari benda atau ember ini. Kemudian sini ada W. Ya, W sama dengan apa? M kali G. M-nya berapa? M-nya 20. Ya, G-nya berapa? G-nya 10. Nah, maaf ini biar kalian paham, berarti ini W sama dengan apa? Ini M, nah ini G, gitu ya. Ya. 20 kali 10 berapa? 200. Satuannya apa nak? Newton. Ini W ya. Ya. Nah, geraknya kemana nih? Geraknya dia ke, nah kalau bergerak dia ada punya percepatan. Percepatannya berapa? Percepatan yang digerak ini. Percepatan sudah ya. Ya. Gerak yang nomor A tadi. Nah, maka hukum Newton yang kedua, nah, sigma F dengan M kali A. Sigma F berarti ini W, ada A berarti ini W min T ya. Dengan M-nya berapa? Ini M, saya tulis lagi. Nah, ini. W-nya berapa? W-nya 200. Ya, T-nya ya tetap T karena dicari. M-nya berapa? M-nya 20. A-nya berapa? Ini A-nya ini udah berapa? 8. Nah, maka ini pindah sini ya, 200. Nah, dikurangi 20 kurangi 8 kali 8 berarti 160. Oke, sama dengan T. 200 kurangi 160 berapa? 40. 40 Newton. Oke. Ya, 40 Newton. Berarti sudah dijawab. Nah, itu yang bisa disampaikan. Nah, untuk materi sini walaupun sedikit tetapi nggak apa-apa, nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sedikit-sedikit asal kalian paham, insya Allah akan memberikan manfaat dan kepahaman buat kalian. Demikian dari pertemuan kali ini, semoga ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah tetap diberi kemudian untuk belajar fisika, pelajaran yang sangat mengasihkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.